beliau pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'i almarhum Kiai Haji Muhammad Syafiuddin itu sudah mulai mengajar di tempat ini sejak sebelum kemerdekaan. Kalau siswi harus mondok di Pondok Pesantren Asy-Syafi'i ya. Di waktu Ki Abdul Majid pindah aduko, kata istilah orang Madura, ke Bata-Bata, beliau merupakan salah satu santri yang dibawa oleh beliau Ki Abdul Majid. Teman ngopi gudang inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi, kali ini di segmen konten ngopi sharing sapa pesantren. Kali ini kita sudah ada di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, Kecamatan Batu Marmar, Desa Tambruh, Kabupaten Pamekasan. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren dari santri pertama yang ada di Pondok Pesantren Bata-Bata. Ingin tahu lebih seperti apa Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah? Simak videonya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ngopi, kali ini di segmen konten ngosar atau ngopi sharing sama pesantren, kita sudah ada di salah satu pesantren di Kecamatan Batu Marmar, tepatnya di Desa Tambruh, Kabupaten Pamekasan. Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Yang mana pondok pesantren ini tetap mempertahankan beberapa tradisi salafiyah. Kali ini kita sudah bersama majelis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Kita akan berkenalan lebih jauh, menyapa lebih jauh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Karena kalau kita dengar dari media, kalau kita dengar dari orang-orang, kita tidak akan kenal. Makanya kita di segmen ini di konten ngosar sapa pesantren, kita akan menyapa Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah berkaitan dengan profil atau sejarah dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini, Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat konten yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa silaturahim sore siang hari ini. Ketika berbicara tentang profil Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, dari beberapa hasil saya bertanya kepada alumni-alumni sepuh dulu yang sekarang kebanyakan sudah almarhum, mereka tidak punya data sebetulnya yang pasti sejak tahun berapa pertama kali berdirinya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Cuma kata mereka, beliau pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'i almarhum Kiai Haji Muhammad Syafiuddin itu sudah mulai mengajar di tempat ini sejak sebelum kemerdekaan. Sebelum tahun 1945 ya. Dan di sini sejak sebelum kemerdekaan itu biasa dijadikan markas tempat ngumpul-ngumpul, jadi Daskar Sabil kata orang sini. Jadi orang yang melawan penjajah dari masyarakat dari unsur masyarakat. Baru kemudian setelah tahun 1983 sekitar itu, beliau almarhum pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah berkenan untuk membuka lembaga pendidikan formal yang berupa madrasah diniyah. Karena sebelum itu beliau masih mencoba mempertahankan sistem belajar salafiyah ya di musola dengan kitab di sorogan, kitab kuning. Karena kata sejarahnya beliau pernah ditawari untuk mengajar di SD Tambruh 1 di ilmu agama, pendidikan agama. Beliau sowan dulu ke gurunya Ki Abdul Majid. Ki Abdul Majid itu dawuh kepada beliau, kamu kalau mau ngajar seperti saya saja, model saya saja. Dan waktu itu di Bata-Bata di almarhum Ki Abdul Majid, proses kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara sorogan. Di musola tidak ada sistem formal seperti madrasah diniyah, kelas-kelas seperti itu. Dan ya beliau juga, karena beliau juga satu-satunya, beliau punya guru itu cuma Ki Abdul Majid memang. Jadi beliau mondok di Banyuanyar, di waktu Ki Abdul Majid ada di Banyuanyar. Di waktu Ki Abdul Majid pindah aduko, kata istilah orang Madura, ke Bata-Bata, beliau merupakan salah satu santri yang dibawa oleh beliau Ki Abdul Majid. Jadi apapun yang didahulukan oleh Ki Abdul Majid, kalau untuk beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Syafiuddin ini merupakan seakan-akan merupakan harga mati yang nggak bisa ditawar gitu. Samina wa ta'na. Iya, samina wa ta'na. Jadi baru kemudian tahun 83 tahun 70 abah saya jadi mantu di sini, karena aslinya abah saya orang Pagantenan, orang Bunangkah ya. Pagantenan Bunangkah ya, Bunangkah.
Jadi tahun 70 masuk ke sini beristri umi saya. Terus tahun 83 setahun kayaknya sebelum beliau meninggal, baru kemudian beliau mengizinkan untuk membangun madrasah diniyah pada waktu itu, yang kemudian jadi cikal bakal kami di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah membuka lembaga-lembaga pendidikan non formal SMP Islam. Kemudian sekarang sudah sampai ke jenjang madrasah aliyah Asy-Syafi'iyah. Oh, jadi Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini sebelum kemerdekaan 45 ini sebenarnya sudah ada. Cikal bakalnya sudah ada, seperti itu. Menjadi markas Laskar Sabil kata Laskar orang Sabil, dulu, Laskar Sabil untuk memerangi penjajah. Tapi baru ada madrasah formal, dapat izin dari beliau almarhum Kiai Syafi'uddin pada tahun 83. Ya. Dan Kiai Haji Syafi'uddin ini merupakan salah satu santri pertama di Pondok Pesantren Mamba-Ulum Bata-Bata. Karena Kiai Haji Syafi'uddin ini dulunya adalah santri Banyuanyar. Tapi ketika almarhum Kiai Haji Abdul Majid beliau pindah atau Madura itu Aduko ke Pondok Pesantren Bata-Bata, maka beliau menjadi salah satu santri yang dibawa ke Pondok Pesantren ke Bata-Bata. Dan ketika beliau pulang, beliau masih belum mendirikan pondok pesantren. Kiai Syafi, beliau ditawari untuk ngajar, kemudian beliau sowan, dan ada dawuh dari almarhum Kiai Majid, kamu kalau mau ngajar seperti saya. Jadi almarhum Kiai Syafi'uddin ini pada awalnya berarti sistem sorogan saja. Baru ketika tahun 83 ada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Bangun madrasah, kemudian ada namanya Madrasah Diniyah Asy-Syafi'iyah. Kemudian pesantrennya juga ngikut, namanya jadi dikenal Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Yang sampai hari ini alhamdulillah Pondok Pesantren Asy-Syafi'i tetap mempertahankan tradisi salafiyah itu, terbukti dengan masih dipisahnya antara santri putra dan santri putri di madrasah, di kelas juga dipisah. Dan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini dari informasi yang kami dapat, siswi yang mau sekolah di Pondok Pesantren ini maka wajib mondok. Kenapa konsepnya seperti itu, Kiai? Awalnya kenapa seperti itu? Saya tidak tahu pasti, karena ya awalnya juga itu kehendak beliau pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah yang kemudian diadopsi oleh Abah kemudian ke saya. Jadi saya sudah tahunya bahwa beliau ini tidak mau ketika ada siswi, ketika ada santri hanya ingin sekolah, pulang pergi nggak mondok, itu tidak mau. Jadi kalau siswi harus mondok di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Cuma alasan Abah itu takutnya walaupun kelasnya kita pisah, kita sudah mati-matian untuk memisah kelas, tapi ketika siswa dan siswi itu ada yang dari luar setelah sekolah pulang, takutnya di luar mereka kemudian bertemu dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Itu kata-kata Abah seperti itu. Tetap itu adalah salah satu tradisi yang kami pertahankan. Di antaranya juga kami juga tetap mempertahankan kemauan beliau Kiai Haji Muhammad Syafi'uddin dan Mbah Putri ini Syafi untuk tetap menggratiskan biaya makan untuk santri putri di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Sampai hari ini santri putri tetap gratis makan dua kali satu hari. Tidak ada kewajiban wali santri sebulan harus membayar berapa untuk uang makan. Tidak ada. Jadi ya sebagian dari mereka ya sukarela saja. Kalau sowan tiap bulan biasanya ya ada yang bawa beras, dan itu juga jumlahnya tidak sama. Dan yang bawa orang tuanya yang bawa jumlah beras dengan jumlah beras yang banyak, dan yang sedikit ya makannya tetap. Porsinya itu kan porsinya tetap, ikannya tetap ya. Jadi di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini ya teman ngopi, sampai hari ini santri putri itu digratiskan makan 2 kali sehari. Dan itu merupakan salah satu peninggalan dari beliau pengasuh pertama atau pendiri. Saya anggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Dipertahankan. Ya, teman ngopi, selain dari santri putri yang wajib nyantri, siswi yang wajib nyantri, kemudian
santri putri yang makannya digratiskan. Saya lebih tertarik pada siswi yang wajib mondok itu. Kenapa harus wajib mondok? Bukankah persaingan saat ini, karena mau tidak mau harus kita akui bahwa siswi ini kalau disuruh mondok itu kan seakan-akan ada yang malas, ada yang malas, ada yang tidak mau mondok. Bukankah itu akan mengurangi minat dari para siswi untuk mondok, untuk sekolah di Asy-Syafi'iyah? Ya, pikiran seperti itu ada. Cuma untuk berpikir untuk merubah tradisi itu tidak berani. Untuk berpikir saja saya tidak berani. Takutnya begini. Saya melihat mungkin karena beliau ini dari dulu alumni sepuh ketika berbicara kepada saya, ketika saya sering sharing dengan alumni sepuh itu, dimana dulu almarhum Kiai Syafi, ya keistiqomahan beliau, ya bagaimana beliau ketika mengajar dan lain sebagainya. Salah satu yang hampir semua alumni bilang kepada saya itu adalah, salah satu hal yang sering beliau katakan adalah, saya tidak ingin santri banyak, saya ingin walaupun santri saya sedikit tapi barokah, manfaat. Itu mungkin merupakan ungkapan yang sering kali beliau ulang-ulang. Jadi saya berpikir mungkin ya salah satu cara untuk mempertahankan ya kualitas bagaimana santri ini ketika keluar nanti menjadi masyarakat, sosok yang menjadi sosok yang berguna di tengah-tengah masyarakat, dengan mencoba mempertahankan tradisi-tradisi seperti tidak menerima siswi untuk tidak mondok. Jadi kalau mau sekolah harus mondok di sini. Mungkin itu salah satu apa ya istilahnya tirakat mungkin untuk pondok pesantren Asy-Syafi'iyah. Ya untuk berpikir memang ya berpikir untuk mempunyai siswa yang banyak, ya saya sampai ke pemikiran itu. Tapi untuk mengubah tradisi seperti ini saya takut. Saya takut karena Abah selalu dawuh kepada saya, kamu itu kalau masih ada di dalam film sepo istilahnya di Petobin, ya harus meneruskan hal-hal tradisi-tradisi yang sudah dari dulu dipertahankan oleh pendiri Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Jadi ya mungkin itu salah satu risiko siswa-siswi tidak sebanyak di tempat-tempat lain yang mungkin menerima siswa dan siswi dari luar. MPP. Tapi ya saya selalu berdoa mungkin itu menjadi salah satu tirakat saya dan keluarga yang meneruskan jejak almarhum. Mungkin santri-santri ini kalau sudah keluar nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang baik lah di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak akan pernah di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini siswi ada yang tidak mondok, itu tidak akan ada. Kayaknya tidak akan berada. Meskipun semisal akan ada tawaran pada jenengan, Kiai. Iya. Akan ada tawaran. Gimana kalau semisal ada santri siswi yang mau mondok, yang mau sekolah dengan jumlah yang banyak, tetapi mereka tidak mau mondok, apakah akan diterima kira-kira? Kayaknya tidak. Tidak akan pernah diterima. Jadi saya berpikir seperti ini. Kalau saya memang ditakdirkan misalnya nanti sekarang membantu Abah, nanti meneruskan Abah, ya mungkin sudah takdir saya harus menerima semua konsekuensi yang ada di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Jadi saya berpikir ya kalau saya ingin misalnya berpikir untuk menciptakan satu pesantren yang besar, yang santrinya banyak, dan salah satu caranya harus dengan menerima siswa-siswi dari luar, ya mungkin saya harus keluar dari tempat ini, harus membangun di tempat lain. Kalau masih ada di Asy-Syafi'iyah, maka istilahnya siswi yang pulang pergi itu tidak akan ada. Insya Allah tidak akan. Karena itu merupakan tirakat di Asy-Syafi'iyah. Saya pikirnya tirakat seperti itu ya. Jadi teman ngopi, Asy-Syafi'iyah ini akan tetap mempertahankan nilai-nilai salafiyahnya. Meskipun nanti pada akhirnya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini anggaplah sepi peminat. Ya. Jika tidak membuka siswi yang pulang pergi, yang dari luar, apakah tetap tidak akan berubah? Insya Allah tetap. Selama ada di sini. Selama ada di sini. Ya. Tapi saya juga sekarang ya bagaimanapun al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah tetap saya laksanakan. Jadi di tengah-tengah ketatnya tradisi salaf yang coba saya pertahankan, saya imbangi dengan tradisi-tradisi baru. Jadi santri putri juga saya berikan seperti
keterampilan tata boga, menjahit, dan beberapa sudah menjahit. Alumni sudah bisa menjahit dari sini, menjahit ya, keterampilan komputer juga ada di sini. Jadi saya siapkan beberapa komputer untuk sekali-kali mereka kursus lah di bidang tata gerak, di bidang komputer yang dibutuhkan, kira-kira nanti dibutuhkan oleh mereka. Jadi saya berpikirnya sederhana seperti itu. Tapi saya merasa asik sebetulnya, enjoy mencoba. Jadi ketika saya berbicara dengan orang lain, ketika saya mengutarakan sistem kesalafan yang coba saya pertahankan di Safiyah, bukan kemudian saya malu karena ya mungkin ya santrinya tidak sebanyak yang tidak seperti saya gitu, yang tidak salaf seperti saya. Ya justru saya merasa ada satu kebanggaan. Bisa mempertahankan tradisi, dan alhamdulillah selama ini alhamdulillah ya santri lah cukup lah, saya cukup seperti itu. Ya, jadi teman ngopi bahwa mungkin salah satu ikhtiar dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah kenapa siswi yang sekolah harus mondok itu karena pesan dulu dari almarhum Haji Syafiuddin untuk mempertahankan hal itu. Sampai pada akhirnya sekarang sudah masuk pengasuh kedua, dan itu akan tetap dipertahankan. Itu keunikan yang ada di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi selain dari hal itu, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini kan tentunya juga menerima beberapa hal-hal yang baru. Seperti sekarang kita mau tidak mau harus menerima perkembangan media salah satunya. Kemudian langkah apa yang sekiranya akan dilakukan oleh Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah dengan perkembangan zaman yang seperti ini? Salah satunya beberapa tahun ini saya mendirikan berkumpulan alumni untuk Persatuan Alumni Asy-Syafi'iyah untuk putra dan putri. Untuk putra itu dilaksanakan setiap ahad manis kata orang Madura. Kita ngumpul, ya kita baca yasin, tahlil ya, sekadarnya saya baca kitab untuk mereka. Setiap bulan kita ngumpul di situ. Dan untuk di bidang media medsos sekarang ada beberapa teman yang mengelola konten ya di YouTube ya, channel di YouTube namanya Asta Daily. Dan itu dimulai sejak Ramadan beberapa waktu yang lalu. Jadi saya upload kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, dan kadang-kadang saya juga mengisi beberapa tausiah singkat itu mereka di-upload di konten Asta Daily itu. Mungkin itu juga salah satu hal yang saya lakukan, dan saya juga coba mengumpulkan teman-teman alumni yang sedang kuliah di satu wadah yang namanya IMASTA, Ikatan Mahasiswa Asy-Syafi'iyah Tamberu. Termasuk saudara Suhud, juga termasuk salah pengurusnya. Jadi mereka biasanya per setengah bulan ngumpul ngopi bareng, sharing itu, ada kajian yang mereka lakukan. Tadi malam kebetulan ya ada di sini, mereka ngopinya di sini, sharingnya di sini tadi malam, diskusi tentang hal-hal kekinian lah. Mungkin itu yang coba juga saya lakukan untuk mengimbangi ketatnya tradisi yang harus saya pertahankan di sini. Di tengah mempertahankan tradisi salafiyah yang ada di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, tapi juga mencoba mengkolaborasikan antara tradisi salaf dan tradisi modern. Karena mau tidak mau sebenarnya kita juga harus peka terhadap hal itu ya. Dengan satu konsep ya tetap al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil yadi bil asli. Mempertahankan, tapi terkadang mempertahankan itu yang sulit ya. Tapi kagumnya setelah dari tahun 83 sampai tahun 2022, Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini tetap kekeh bahwa siswinya harus mondok, harus seperti itu. Tapi tidak pernah ada kiranya ketika orang yang mengkritik kiai tentang tradisi itu. Kalau alumni rata-rata semuanya mendukung. Untuk wajib mondok. Tetap wajib mondok, dan ya mereka yang mendukung juga ya tiap tahun jadi orang yang mencoba mempromosikan Asy-Syafi'iyah sehingga santri tetap ada tiap tahun di sini. Dan yang agak repot itu ketika berhadapan dengan tetangga-tetangga sekitar. Mereka punya anak,
cewek ingin sekolah tapi tidak mondok, tetap tidak bisa. Karena setelah saya timbang sebetulnya plus minusnya juga ada ya. Minusnya mungkin seperti tadi, mungkin ya siswa juga tidak akan terlalu banyak, tidak akan terlalu membludak. Tapi plusnya juga apresiasi yang luar biasa dari guru-guru yang ngajar di SMP dan MA, kan rata-rata gurunya dari luar semua. SMP sama MA. Mereka juga senang begitu ketika saya mempertahankan itu. Karena mereka juga takut ketika ada siswi, terutama siswi yang dari luar, mereka akan bawa HP. Nanti santri yang di dalam juga ikut-ikutan pinjam HP dan takut memecah konsentrasi belajar mereka. Itu seperti itu. Jadi meskipun ini sekitar kan banyak warga ini, meskipun dari sebelah barat misal, yang paling dekat dengan Asy-Syafi'iyah tetap wajib mondok. Tetap wajib mondok kalau siswi. Kalau siswa ada yang biasa. Kalau siswi wajib cuma sekolah ya. Apakah ada harapan dari jenengan kepada Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, kemudian kiranya pesan bagi para alumni, pesan bagi masyarakat tentang Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah? Ya, saya hanya ingin Asy-Syafi'iyah yang pertama menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik kepada masyarakat. Artinya masyarakat bisa berpikir bahwa mempertahankan satu tradisi seperti itu adalah bukan salah satu kekolotan mungkin kan, bukan tidak berpikir seperti itu, tapi saya berpikir ini adalah salah satu cara mungkin yang ingin dibuktikan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Syafiuddin bahwa mempertahankan satu tradisi salaf itu adalah untuk di akhir-akhir zaman ini juga merupakan salah satu keniscayaan yang harus dilakukan sebetulnya. Jadi mempertahankan satu tradisi salaf, kemudian diimbangi dengan tradisi-tradisi modern yang baru, yang mungkin dengan kolaborasi yang baik, mungkin ya utamanya di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Nanti output dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini ada yang diharapkan adalah menjadi satu sosok yang akhlaknya ya sedikit banyak meniru pendahulu kita para salafus saleh dengan pemikiran yang luar biasa. Yang global. Ya mungkin kalau kita bisa mengambil contoh sosok mungkin seperti almarhum beliau Kiai Haji Muhammad Tauhir Abdul Hamid, ya berpikirnya luar biasa tapi tetap dengan tradisi kesalafan juga yang luar biasa. Gemol sarungan. Jadi teman ngopi, pada intinya sharing kita pada kesempatan kali ini bahwa mempertahankan tradisi salaf itu bukan hal yang kolot, tapi bagi saya pribadi itu merupakan hal yang keren. Kerennya kenapa? Karena di tengah banyaknya tantangan zaman, kita harus merubah pola pendidikan seperti ini, tapi Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah tetap kekeh dengan hal itu. Saya kadang berpikir seperti ini. Jadi orang yang aneh itu kadang-kadang seksi, saya bilang. Jadi saya ingat ke hadis ya, fatuba lil ghuraba. Jadi al-islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu kata Nabi dimulai dengan keterasingan, akan kembali nanti jadi terasing, dan fatuba lil ghuraba. Nanti yang untung itu yang adalah orang-orang yang kadang-kadang dianggap terasing gitu. Jadi di akhir-akhir zaman ini mungkin harus seperti itu. Harus ada lah yang seperti itu. Harusnya ada seperti itu. Ya, jadi teman ngopi, intinya Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah ini bukan tidak peka dengan perkembangan zaman, tapi tetap ingin mempertahankan tradisi-tradisi salaf yang ada. Ya, buktinya dengan mewajibkan siswi yang sekolah harus mondok ke asrama. Dan itu merupakan ikhtiar dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah, sehingga nanti yang diharapkan output dari Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Ya, mungkin hanya itu sharing kita pada kesempatan kali ini. Pada intinya al-muhafadzatuh 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ngopi sharing teman ngopi gudang inspirasi. Terima kasih.